Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Riau dan Bangka akan menjelaskan mengenai hukum waris adat menurut suku Melayu di Riau dan suku Tionghoa di Bangka. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari saya, Anastasia Fen, dan teman-teman saya yaitu Alif Rasendria, Christine Konstanta, Albertine Lukas, dan Dery Susanto. Selanjutnya, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai suku Tionghoa Bangka. Secara geografis, Pulau Bangka terletak di sebelah timur Pulau Sumatera. Nah, dari peta Indonesia itu, teman-teman bisa melihat di Pulau Sumatera di bawahnya sebelah timur itu ada pulau yang berwarna merah. Nah, itulah Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kabupaten Bangka sendiri merupakan bagian dari Provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung pada tahun 2000 sebelum menjadi provinsi sendiri merupakan bagian dari pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang. Suku di Bangka mayoritas meliputi suku Melayu dan suku Tionghoa. Selanjutnya, jika bertanya mengenai bagaimana sistem kekerabatan yang dianut di suku Tionghoa, nah, sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem patrilineal. Hanya saja, dalam beberapa perkembangan, unsur kekerabatan parental mulai mempengaruhi sistem kekerabatan asli masyarakat Tionghoa. Selanjutnya, unsur-unsur pewarisan adat. Di sini ada pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Sebelumnya kita sudah mempelajari hal ini di hukum kekerabatan yang lalu. Di sini kita akan menanyakan, menurut suku Tionghoa bagaimana? Oke, pertama kita akan melihat siapa sih yang berhak menjadi pewaris. Nah, yang berhak menjadi pewaris dalam suku Tionghoa ini yaitu mereka atau subjek, dalam hal ini orang yang memiliki harta warisan ketika ia masih hidup ataupun saat sudah meninggal. Yang harta warisannya akan diteruskan baik secara terbagi-bagi ataupun tidak terbagi-bagi kepada para ahli waris. Dalam masyarakat Tionghoa, pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu bapak atau pihak bapak. Saudara laki-laki dari bapak juga bisa termasuk di situ. Hal ini terjadi pada masyarakat yang menarik garis keturunan laki-laki atau masyarakat patrilineal. Selanjutnya, siapakah yang menjadi ahli waris? Nah, di sini hanya anak laki-laki yang akan mewaris dari warisan. Tidak termasuk perhiasan keluarga karena itu hanya untuk anak perempuan. Hal tersebut dikarenakan anggapan bahwa anak laki-laki akan menjadi kepala keluarga dan jika ia anak tertua, maka ia akan merawat dan mengurus abu leluhurnya. Selanjutnya, apa saja bentuk harta warisan? Harta warisan pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung merupakan harta yang dapat dibagi penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris, baik harta material maupun imaterial. Contoh yang imaterial yaitu kekuatan magis ataupun ilmu. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kedudukan anak. Kedudukan anak, laki-laki dan anak perempuan ini tidak seimbang sebab masyarakat Tionghoa ditentukan oleh faktor genealogis dengan sistem kekerabatan patrilineal, di mana seorang anak laki-laki ini sangat diharapkan kelahirannya dalam sebuah keluarga yang dianggap bahwa anak laki-laki akan meneruskan marganya, dianggap juga sebagai cucu dalam, serta dipahami bahwa anak laki-laki itu diharapkan akan membawa dan mengurus abu leluhurnya. Ini berbeda dengan anak perempuan yang dianggap akan keluar dari keluarga tersebut setelah mereka menikah dan akan menjadi bagian dari keluarga suami, sehingga berdampak pada pembagian harta warisan. Selanjutnya, apakah ada ahli waris pengganti dalam sistem kekerabatan suku ini? Ya, ada ahli waris pengganti, yaitu contohnya anak angkat. Oke, demikian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Christine. Saya akan menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat di masyarakat Tionghoa Bangka. Kedudukan anak angkat ini, baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga angkatnya mempunyai hak pemeliharaan dan hak waris yang sama dengan ahli waris dari orang tua angkat seperti layaknya anak kandung.
Hak mewaris dan bagiannya ditentukan oleh orang tua atau keluarga angkatnya. Kemudian, menurut adat pengangkatan, anak angkat telah sah bila dilakukan dengan adat masyarakat etnis Tionghoa, tanpa harus melalui permohonan penetapan pengangkatan anak di pengadilan. Mengenai kedudukan anak di luar kawin, kedudukan anak luar kawin diatur berdasarkan KUH Perdata, bukan berdasarkan hukum adat Tionghoa, karena hukum adat Tionghoa selama ini hanya bersumber pada kebiasaan yang dapat berbeda-beda di setiap daerahnya dan dapat berubah dari waktu ke waktu serta tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum. Apabila anak luar kawin tersebut telah diakui sah oleh ayahnya, maka anak luar kawin tersebut akan mendapatkan bagiannya seperti anak luar kawin, yaitu sepertiga dari warisan yang diterima anak sah. Namun apabila tidak diakui karena ayahnya tidak mengakui, maka ia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sehingga secara hukum anak tersebut bukan ahli waris ayahnya, walaupun secara adat dan kebiasaannya, anak tersebut adalah anak sah yang tinggal bersama dan dibiayai oleh ayahnya. Selanjutnya, mengenai kedudukan janda. Pada masyarakat Tionghoa Bangka, kedudukannya sebagai janda berhak atas seluruh harta peninggalan suaminya yang merupakan kesatuan di bawah asuhannya yang tidak dibagi-bagi kepada anak-anaknya sampai janda tersebut meninggal dunia, karena istri dianggap sebagai anggota keluarga dari suaminya yang selama perkawinan berlangsung telah hidup bersama dan mengikuti suka duka suaminya dalam keluarga. Istri juga memiliki peran penting sebagai ibu rumah tangga yang turut membinanya serta membantu pekerjaan suaminya. Mengenai proses pewarisan pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung, dapat berjalan ketika pewaris masih hidup, yaitu dengan jalan penghibahan, dan dapat juga dijalankan ketika setelah pewaris meninggal dunia. Contohnya, pewaris menghibahkan kepada anak laki-lakinya berupa rumah pada saat akan menikah untuk modal usaha. Begitu pula kepada anak perempuan yang akan menikah diberi barang bawaan yang pada umumnya berupa perhiasan. Selain itu, terhadap pekerjaan atau usaha pewaris juga sudah dihibahkan kepada anak laki-lakinya yang dalam hal ini biasanya adalah anak laki-laki tertua pada saat pewaris sudah lanjut usia ataupun memang sudah waktu bagi anaknya untuk meneruskan usaha tersebut. Penerapan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa Bangka mengutamakan musyawarah mufakat di antara ahli waris dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kekeluargaan, kebijakan, dan kesejahteraan sehingga terdapat perbedaan dalam pembagian harta warisnya. Menurut hukum adatnya, anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada anak perempuan, yaitu 2:1. Namun, dapat pula terjadi pelaksanaan yang berbeda, dikarenakan terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan harta peninggalan tersebut sewajarnya dibagi dengan sama rata ataupun diberikan kepada anak perempuan. Sistem pewarisan pada masyarakat Tionghoa Bangka Belitung ini menggunakan sistem pewarisan individual. Pewarisan individual yakni ahli waris memiliki bagian tersendiri dan harta tersebut menjadi hak sepenuhnya. Demikian penjelasan mengenai suku Tionghoa di Bangka Belitung. Di Pulau Sumatera sendiri, terutama di Bangka Belitung, mayoritas masyarakat setempat bersuku Tionghoa dan Melayu yang sudah biasa hidup berdampingan. Selain Bangka Belitung, terdapat juga di Kepulauan Riau, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lukas, mengenai suku Melayu yang terdapat di Riau. Melayu Riau. Suku di Riau itu terdiri dari berbagai suku, contohnya ada Minang, Tionghoa, Batak, dan Melayu itu sendiri. Sistem kekerabatan Melayu Riau bisa patrilineal dan matrilineal, karena masyarakat Melayu Riau mengenal dua bentuk adat, yaitu adat Perpatih dan Temenggung. Maka dari dua sistem adat itulah muncul dua sistem kekerabatan itu sendiri. Siapa yang berhak menjadi pewaris? Menurut mereka, dalam hal ini orang yang memiliki harta warisan ketika ia masih hidup atau sudah meninggal, yang harta warisannya akan diteruskan baik secara terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi kepada para ahli waris. Dalam masyarakat Melayu Riau, pewaris adalah dari pihak laki-laki, yaitu bapak
atau pihak bapak, dalam kurung saudara laki-laki dari bapak. Hal ini terjadi pada masyarakat yang menarik garis keturunan laki-laki, bisa disebut dengan masyarakat patrilineal. Dan dapat juga menggunakan pewarisan menurut garis keturunan ibu. Ini didapat dari adat perpatih yang diadaptasi dari hukum adat Minangkabau, yaitu matrilineal. Selanjutnya itu, siapa yang menjadi ahli waris? Dalam sistem Melayu Riau tergantung dari keluarga itu menggunakan sistem adat yang mana. Jika menggunakan sistem adat Temenggung, maka yang berhak yaitu laki-laki. Sedangkan bila menggunakan adat perpati, maka yang berhak yaitu perempuan. Apa saja bentuk harta warisannya? Menurut masyarakat Melayu Riau, harta warisan dibagi dalam dua adat, yaitu dari adat perpati yang berbentuk tanah dan rumah gadang, dan jika menggunakan hukum adat Temenggung, maka harta warisnya berbentuk material dan immaterial. Biasanya berbentuk magis seperti bulu harimau, batu akik, dan lain-lain. Lalu, bagaimana kedudukan si anak? Kedudukan anak dalam masyarakat Melayu Riau tentunya tidak seimbang karena adanya faktor geologis dari hukum adat di masyarakat Melayu Riau yang bisa menggunakan patrilineal dan matrilineal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan Lukas. Bagaimana kedudukan anak angkat di keluarga masyarakat Melayu Riau? Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat pada masyarakat Melayu Riau. Anak angkat baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga angkatnya mempunyai hak pemeliharaan, dan pengangkatan anak dalam masyarakat Melayu Riau tidak menjadikan status anak tersebut berubah status warisnya dari orang tua kandungnya, atau tidak membuat putusnya hubungan keluarga antara si anak dengan orang tua kandungnya. Berarti, dengan demikian, anak angkat tersebut tidak hanya berhak mendapat warisan dari orang tua kandungnya saja, tetapi ia juga berhak menerima warisan dari keluarga angkatnya jika ia menerima hibah dari saudara tirinya. Lalu bagaimana kedudukan anak luar kawin? Nah, untuk kedudukan anak luar kawin diatur berdasarkan KUH Perdata, bukan berdasarkan hukum adat Melayu Riau. Karena hukum adat Melayu Riau selama ini hanya bersumber pada kebiasaan yang dapat berbeda-beda di setiap daerahnya dan dapat berubah dari waktu ke waktu, serta tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Stephen. Dalam masyarakat Melayu Riau, kedudukan istri janda dalam hal mewarisi harta dari suami berhak diberikan ke seluruh harta suami semasa hidup. Semasa hidup akan jatuh kepada sang istri yang sudah menjanda, dengan ketentuan bahwa harta tersebut hanya dititipkan kepada sang istri jika anak mereka belum cukup umur. Proses pewarisan menurut masyarakat Melayu Riau yaitu dengan hukum faraid, yaitu harta waris tersebut akan dibagi menurut adat yang dianut masyarakat Melayu Riau. Misalnya, menggunakan adat Temenggung, anak laki-laki mendapat waris lebih besar daripada anak perempuan, maka anak laki-laki akan membagi warisannya ke anak perempuan karena kehidupan anak laki-laki sudah mapan, sedangkan anak perempuan belum terlalu mapan. Sistem pewarisan berdasarkan hukum faraid. Setelah masing-masing ahli waris mengetahui besarnya bagian harta warisan yang akan diterima, dan mereka menyatakan untuk menerimanya. Kemudian mereka islah atau sepakat untuk memberikan sebagian atau keseluruhan harta waris yang menjadi bagian mereka kepada ahli waris lainnya. Dalam kerangka islah inilah, seorang ahli waris yang seharusnya mendapat bagian waris sesuai ketentuan syariat Islam dengan ikhlas memberikan hak warisnya kepada ahli waris lain berdasarkan kesepakatan. Baik, itu dari kelompok kami, kelompok Melayu Riau. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa. Dadah.